Pernah mikir gak sih, kenapa teh botol sosro bisa ada di setiap orang pelosok Indonesia? Ini bukan cuma soal rasa, tapi soal kejeniusan sistem agribisnis mereka. Mari kita bedah 3 faktor kuncinya. Yang pertama, sistem input. Sosro gak main-main, mereka punya kebun teh sendiri. Yang kedua, sistem on-farm. Karena kebunnya milik sendiri, SOP budidaya dan pemetikannya seragam. Yang ketiga, sistem off-farm. Ini dia kuncinya. Di pabrik modern, teh diolah super higienis. Tapi, rahasia terbesarnya adalah distribusi. Sosro punya ratusan kantor cabang yang misinya cuma satu. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Mari sama-sama melihat produksi teh botol sosro berikut ini. Proses pembuatan teh botol sosro kotak ini hanya terdapat di pabrik PT Sinar Sosro yang berlokasi di Tambun, Cibitung, dan Gresik. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, mari kita lihat bersama proses produksi dari teh botol sosro kotak. Yang pertama dilakukan adalah pemilihan bahan baku. Teh botol sosro kotak hanya memakai bahan baku asli dan alami, yakni teh wangi, gula pasir, dan air. Teh wangi yang digunakan adalah teh hijau dengan kualitas terbaik, yakni daun teh yang hanya diambil 3 lembar pucuknya saja dan berasal dari perkebunan sosro sendiri, yang terletak di Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Pengalengan. Daun teh tersebut dicampur dengan bunga melati sehingga menjadi teh wangi dan merupakan bahan baku teh botol sosro kotak. Untuk gula pasirnya, teh botol sosro kotak menggunakan gula pasir industri, yakni gula pasir yang sudah melalui proses penyaringan sebanyak 2 kali dan merupakan gula pasir dengan mutu terbaik. Air yang digunakan adalah air dari dalam bumi dengan kedalaman 150 meter di bawah permukaan tanah, dan setelah itu, air tersebut diproses lagi melalui 4 tahapan sehingga menjadi air baku sosro. Sedangkan untuk kemasannya, menggunakan kemasan kotak. Setelah proses pemilihan bahan baku selesai, yang kemudian dilakukan adalah membuat teh cair manis yang nantinya akan diisi ke dalam kemasan kotak atau Tetra Pak. Pertama-tama, air disaring atau difilter terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan mineral-mineral yang mengganggu. Kemudian air dipanaskan sampai mendidih yang nantinya akan digunakan untuk penyeduhan teh dan pelarutan gula. Proses penyeduhan tehnya dilakukan di dalam sebuah tangki yang dinamakan tangki penyeduhan teh. Di dalam tangki ini, teh wangi diseduh dengan menggunakan air baku sosro, yaitu air yang sudah melalui proses pengolahan air sampai menjadi teh cair pahit. Teh cair pahit ini pun disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran. Kemudian, secara bersamaan dilakukan juga proses pelarutan gula. Proses pelarutan gula ini dilakukan dengan mencampur gula pasir industri dengan air mendidih sampai menjadi sirup gula yang kemudian disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran. Di dalam tangki pencampuran ini, sirup gula dicampur dengan teh cair pahit sehingga menjadi teh cair manis yang merupakan bahan baku dari teh botol sosro kotak. Teh cair manis ini kemudian dipanaskan lagi sampai suhu 140 derajat Celcius selama 4 detik. Setelah dipanaskan, teh cair manis tersebut didinginkan hingga mencapai suhu 37 derajat Celcius. Proses inilah yang disebut dengan proses sterilisasi suhu tinggi atau ultra high temperature dan dilakukan di dalam mesin yang dinamakan mesin sterilizer. Proses sterilisasi ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam teh cair manis tersebut, sehingga teh cair manis menjadi steril sebelum dimasukkan ke dalam kemasan Tetra Pak. Sebelum teh cair manis dimasukkan ke dalam kemasan Tetra Pak, kertas tetra yang digunakan untuk membuat kemasan kotak juga disterilkan terlebih dahulu di dalam mesin pengisian cairan teh atau filling mesin Tetra Brix aseptik dengan menggunakan bahan pembunuh kuman yang namanya adalah peroksida. Kemudian, sebelum diisi cairan, peroksida harus dihilangkan terlebih dahulu dengan menyemprotkan angin panas yang berfungsi untuk menguapkan sisa peroksida sehingga kemasan kotak tersebut menjadi steril atau benar-benar bersih. Setelah kemasan Tetra Pak sudah steril, maka mulailah dilakukan proses pengisian teh cair manis ke dalam kemasan kotak. Begitu diisi, kemasan langsung disegel atau dirapatkan untuk mencegah udara masuk ke dalam kemasan. Setelah itu, kemasan tersebut berjalan ke mesin pemasangan sedotan atau disebut juga mesin straw applicator. Di dalam mesin ini, kemasan tersebut akan ditempelkan sedotan atau straw dengan menggunakan lem khusus secara otomatis. Selanjutnya, kemasan yang sudah dilengkapi oleh sedotan dibawa oleh mesin pembawa kemasan dari satu proses ke proses yang lain atau disebut juga mesin conveyor menuju mesin yang memasukkan teh botol sosro kotak ke dalam karton atau disebut juga cardboard packer. Di dalam mesin cardboard packer, teh botol sosro kotak yang sudah selesai diproduksi dikemas ke dalam karton. Satu kartonnya akan berisi 24 kotak. Karton yang sudah terisi 24 kotak kemudian dilipat dan dirapatkan serta direkatkan dengan menggunakan lem secara otomatis. Dari video tadi, dapat menggambarkan sistem usaha bisnis teh botol sosro. Jadi, sukses sosro adalah soal integrasi vertikal. Mereka mengontrol semuanya.
dari kebun sampai ke tangan konsumen.